Shalom sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, jiwa-jiwa dimanapun kita berada hari ini, yang ada di rumah, yang di tempat ini. Saya sungguh percaya bahwa damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita mau tetap percaya, tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan percayalah kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Mari dimanapun kita berada hari ini, yang di rumah, yang di tempat ini, kita satu bersama-sama dan percayalah bahwa hadirat Tuhan akan tetap dan selalu nyata dalam hidup kita. Kita satu di dalam doa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab sampai hari ini kami tahu bahwa anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul Tuhan melalui video, kami boleh menyaksikan Tuhan walaupun kami berbeda di ruangan Tuhan. Kami tidak ada di satu tempat yang sama, tapi kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau tetap dapat bekerja dengan kuasa yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada hari ini, kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, sidang jemaat-Mu yang menyaksikan, jiwa-jiwa yang menyaksikan, pasti diberkati, pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu kami datang dengan penuh kerinduan kepada-Mu. Mari Bapa, biar kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat roh yang menyala-nyala itu terus ada di dalam hidup kami Tuhan, dengan sehingga apapun situasi dan kondisinya, kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah, kami mau tetap menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pimpin waktu kami Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari semua kita yang di rumah dan di tempat ini sama-sama katakan amin. Mari yang di rumah kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, karena kekuatannya, kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Hey, kita mau nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyanyikan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yeay. Mari dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari
bersukacita karena kuasanya tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Yes. Saya percaya semua kita hari ini ada pada kerinduan yang meluap-luap untuk dapat berkumpul bersama. Tapi mari kita nantikan waktu Tuhan. Kita nantikan saatnya ketika Tuhan memulihkan seluruh keadaan di bangsa ini, di gereja ini, untuk kita dapat berjumpa dalam hadirat-Nya. Mari saat ini di rumah, di tempat kita berdiri, di tempat kita duduk, dimanapun kita berada, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap fokus hanya kepadamu Yesus. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu, kerajaan itu bagian kami. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Pimpin waktu kami Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari pimpin kami Roh Kudus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
dimanapun kami berada. Oh, kami merindukan Engkau, kami haus, kami lapar, kami menantikan Engkau Yesus. Tak ada yang seperti-Mu, tak ada yang seperti-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord. Bayarala bashara bayarala bataka bayarala bataka bayarala bayarala base korala bayarala bayarala bashikirala bayarala barala basi. Mari yang di rumah, dimanapun kita berada pagi hari ini, angkat kedua tanganmu dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan, pandang wajahnya. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mata kami tertuju kepadamu Yesus. Ah Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari pimpin kami Roh Kudus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyanyi bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski
kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sidang cepat katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyanyikan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu. Mari kita masuk dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kami percaya bahwa apapun terjadi hari-hari ini ada dalam kontrol kendali Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan amat baik bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kau sampaikan buat kami isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, dan berkati kami semua yang ada di rumah tempat ini, di mana kami berada. Dan firman Allah menjadi jawaban, kekuatan, teguran bagi kami semua. Mari Engkau hadir, ambil pucuk pimpinan, berbicara buat kami semua, hadirat memenuhi tempat ini, memenuhi kehidupan jemaat-Mu di mana mereka berada, di rumah, di mana pun mereka berada, sertai mereka. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, dalam nama Yesus. Segala kuasa ibu, kuasa dosa, kuasa gelapan di tempat ini, bahkan di kehidupan masing-masing di rumah kami tolak tinggalkan tempat ini dan kehidupan kami. Dan kami siap mendengarkan firman Allah. Roh Kudus beracara pagi ini, awal pertengahan hingga akhir pemberitaan firman ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi kekasih-kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara di rumah, dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai saudara dan memberkati saudara. Bila firman Allah pagi ini beri jawaban, kekuatan, teguran bagi kita semua. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
Roma 4 ayat 18 berkata, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Roma 4 ayat 18. Kekasih-kasih Tuhan, firman Allah pada pagi ini saya akan beri judul sikap hati dan hidup menghadapi situasi saat ini. Saya ulangi, sikap hati dan hidup menghadapi situasi saat ini. Kalau kita melihat situasi yang berkembang hari-hari ini di seluruh muka bumi, di bangsa-bangsa, di kota-kota, dimanapun negara-negara berada, bahkan khususnya Indonesia, kita tahu bahwa situasi saat ini sangat membuat semua bidang dari kehidupan umat manusia, bahkan di bangsa ini, faktor ekonomi semua sungguh terganggu dan tersendat. Bahkan kehidupan sehari-hari orang-orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya pun mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi mau dikata, karena itu memang sudah terjadi. Dan sangatlah wajar kalau banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup di masa yang akan datang. Orang pasti pesimis, seakan-akan tidak ada masa depan lagi yang cerah, tidak punya harapan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Orang percaya, baik kaum awal, aktivis gereja, hamba Tuhan, semua pasti bergumul untuk situasi ini. Siapapun dia, manusia di muka bumi ini mengalami situasi yang sedang terjadi, dan ini sungguh luar biasa. Baru terjadi dengan bencana COVID-19 dan virus corona, menggoncangkan seluruh sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi pemerintah, bahkan keamanan, situasi dan politik. Dan kita tahu di mana terjadi kerusuhan, orang dibatasi waktunya untuk bekerja, untuk berbisnis, dan semuanya dibatasi, bahkan sampai pada ibadah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan dalam menghadapi hal tersebut? Kalau kita lihat tema pagi ini berkata sikap hati dan hidup menghadapi situasi ini. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap hati dan hidup kita? Ini yang kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Biar firman Allah ini menjadi jawaban, kekuatan bagi kita semua. Yang pertama yaitu kita terpercaya, kita fokus dan kita optimis. Percaya, fokus dan optimis. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena apa yang terjadi hari-hari ini ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Seburuk apapun situasi yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita umat manusia di muka bumi ini, khususnya di bangsa ini atau di daerah kita masing-masing, mari kita harus tetap percaya dan optimis dan fokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh situasi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memanggil kita, dia bertanggung jawab untuk menuntun kita, membimbing kita dengan caranya yang luar biasa. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Roma pasal 4 ayat 18, dikatakan bahwa Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tak percaya bahwa janji firman Tuhan untuk kehidupannya, masa depannya pasti digenapi. Karena Allah setia dengan janjinya. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, kekasih-kasih Tuhan. Kalau manusia berjanji bisa berubah. Kesetiaan manusia bisa berubah.
Tapi janji dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Banyak hamba Tuhan, banyak gereja Tuhan hari ini sungguh bergumul. Dan kehidupan mereka yang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin sulit. Saya pun mengalami apa yang kita alami hari-hari ini. Memang secara manusia, secara daging kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kekuatan kita, jabatan kita, kedudukan kita, bahkan harta benda kita sudah tidak ada apa-apanya. Banyak perusahaan yang harus mengalami gulung tikar, dilikuidasi. Untuk makan saja sulit. Saya selalu berkata kepada hamba Tuhan bahwa semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, pengalaman saya melayani Tuhan kurang lebih 40 tahun dari Ngunut, banyak hal yang saya belajar. Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup, tetap percaya, hanya fokus kepada Tuhan dan optimis. Bahwa kalau Tuhan manggil kita, Tuhan menetapkan kita atau mengutus kita, Tuhan bertanggung jawab. Selama 40 tahun kurang lebih saya ada di kota ini. Memang mengalami masa krisis yang luar biasa. Tapi pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Sampai hari ini. Sehingga kalau saya baca Roma ayat 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Perhatikan, Abraham tidak punya dasar untuk berharap, percaya dan berharap. Dia dengar Tuhan berbicara, tapi saudara dan saya punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup. Itu bedanya. Tapi kita melihat dikatakan, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia berharap dan percaya. Nah ini bicara tentang iman. Iman yang fokus kepada Tuhan, yang tetap percaya dan optimis. Ini harus kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dikatakan bahwa ia atau Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Dan benar, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Dan kalau kita lihat ayat-ayat setelah Roma pasal 14, coba kita buka sebentar. Roma pasal 4. Kalau kita perhatikan, ya, dikatakan demikian, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagi manusia tidak mungkin Sarah mempunyai keturunan, tidak mungkin Abraham punya keturunan. Umurnya 100 tahun, rahim Sarah tertutup. Tidak ada dasar yang kuat bagi Abraham, tapi Abraham tetap percaya. Dikatakan ayat selanjutnya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Nah ini luar biasanya Abraham. Dia lagi perkuat imannya, tak memuliakan Allah. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada waktu tantangan datang, bukannya memuliakan Allah, bukan semakin percaya, tapi malah bersungut-sungut. Mulai mencari solusi dengan caranya sendiri. Tapi malam ini kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham tak percaya, dia fokus pada janji Tuhan dan dia optimis bahwa Allah pasti mengenapi janjinya. Bagaimana dengan hidup kita? Dilanjutkan ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan. Perhatikan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa, Abraham percaya. Saudara pun harus percaya bahwa Allah berkuasa akan mengenapi janji dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun terjadi hari-hari ini. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa. Bagaimana kehidupan saudara dan saya hari ini? Apa kita tetap percaya? Kita fokus kepada Tuhan dan janjinya dan firman-Nya, lalu kita optimis bahwa akan terjadi apa yang Tuhan katakan.
Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin secara akal sehat kita dengan logika kita yang hebat sekalipun, saya katakan tidak bisa menjangkau apa yang akan buat ke depan untuk saudara dan saya. Pernah saya katakan bahwa jabatan, kedudukan, kekayaan, logika kita tidak bisa menghalangi rencana alam hidup kita. Yang tidak bisa membatasi. Sebab Allah yang kita sembah adalah supranatural. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat kembali kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, kekuatanmu, jabatanmu, kekayaanmu. Semua akan musnah, habis begitu saja. Tapi andalkanlah Tuhan, percaya dan optimis dan fokus hanya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya. Seperti dikatakan dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ini jelas, ini firman Tuhan. Masa depan kita ada. Allah merencanakan masa depan yang penuh harapan, bukan merencanakan kecelakaan. Semua yang terjadi hari-hari ini ada satu tangan, yaitu tangan iblis sedang bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa anak Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk mempertahankan iman, keyakinan, bahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, fokus kepada Tuhan dan optimis bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan goyang sedikit pun hadapi hidup ini. Jangan melihat masalah, jangan melihat virus corona, jangan melihat masalah ekonomi kebutuhan saudara. Pandang Tuhan, percaya dan optimis. Itu yang pertama. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Siapa sih tidak butuh makan? Tidak butuh minum, tidak butuh pakaian, tidak butuh uang? Firman Allah berkata demikian. Allah menyediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Yang terpenting, mari kita cari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Percayakan firman-Nya, optimis bahwa firman-Nya akan digenapi. Jangan pernah goncang dan jangan pernah meragukan kuasa dan rencana Tuhan yang berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, ini yang terpenting. Hidup dalam kekudusan dan selalu menjaga kekudusan. Kekudusan hidup dan kekudusan iman. Ini perlu kita miliki dalam situasi seperti ini. Mari kekasih-kasih Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana kehidupan umat Israel, ya, waktu mereka berseru kepada Tuhan di Mesir, dan Tuhan mengutus Musa untuk menolong mereka bahwa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan dengan bermacam-macam tulah mujizat Allah buat untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kita melihat pada waktu bangsa Israel menghadapi masalah tantangan yang berat saat mereka di padang gurun, mereka mulai goncang, tidak percaya. Mereka mulai bersungut-sungut. Bahkan pada waktu mereka mau menyeberangi Laut Merah pun mereka mulai menyalahkan Musa. Tapi Tuhan berkata melalui Musa. Dan Tuhan berfirman, Musa berkata demikian. Kamu akan tinggal diam dan Tuhan berperang ganti kamu. Dan orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh percaya. Dan jaga kekudusan hidup. Dan jaga kekudusan iman kita. Bicara tentang kekudusan iman, bicara tentang kekudusan motivasi kita. Dan mengikut dan mengiring dalam melayani Tuhan. Ini kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Mari. Minggu lalu saya berkata bahwa Tuhan izinkan masalah datang untuk Tuhan melihat motivasi kita, memurnikan motivasi kita. Ini bicara tentang kekudusan. Bicara tentang hidup kudus, perkataan kudus, pikiran kudus, motivasi kudus, iman pun harus sungguh-sungguh kudus. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan dengan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, melantikan Musa.
Apa yang Yosua katakan kepada bangsa Israel? Setelah mereka dekat dengan tanah Kanaan, apa dikatakan? Yosua pasal 3-5. Dikatakan demikian. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antaramu. Jelas sekali. Pada waktu kita hidup dalam kekudusan, iman kita kudus, motivasi kita kudus dan murni dan benar, Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Mari, dengan munculnya masalah-masalah hari ini, tekanan yang begitu berat bagi bangsa kita, bahkan kita pribadi, di rumah kita, pekerjaan kita, di gereja kita. Mari koreksi hati dan hidup kita masing-masing. Sudahkah engkau sungguh-sungguh dapat mempertahankan kekudusan hidupmu, kekudusan imanmu, kekudusan motivasimu, kemurnian hidupmu dalam mengiring, mengikut dan melayani Tuhan? Ini perlu dilihat kembali. Nah, apabila saudara saya mengalami jalan buntu, yang mungkin di sana kita tidak bisa lagi buat apa-apa, di sana Tuhan bertindak. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi saudara dan saudara. Sebab dikatakan, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Yesaya 51 ayat 10. Jelas sekali penggunaan hidup kita hari ini. Mari kita lihat hidup kita masing-masing hari ini. Sedikit kita bersungut-sungut, sedikit kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, berarti kita tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bisa kita berkata, Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Aku percaya bahwa janjimu ya amin. Bisa kan kita berkata, Tuhan terima kasih dalam situasi seperti ini. Tuhan kami bersyukur. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita akan melihat kehidupan kita masing-masing. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita asal kita mau menguduskan diri kita dan tidak menjamah yang najis, tidak berkata yang najis, tidak berbuat yang najis, dan semua pandangan kita, pikiran kita, motivasi kita adalah benar di hadapan Tuhan. Ini perlu kita lihat kehidupan kita masing-masing. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, kita lihat Roma pasal 12. Ini ayat seringkali kita baca, tapi seringkali juga kita lupakan. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, hidup karena anugerahnya, amin. Hidup karena berkatnya, hidup karena kemurahannya. Lalu dikatakan yang kudus. Ini kudus Bapak Ibu, kekasih-kasih Tuhan, yang kudus, bukan yang kudis, bukan Roh Kudus, tapi yang kudus, kata firman Allah. Dan yang berkenan, perhatikan kata yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2 berkata begini, lebih jelas lagi, lebih tegas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, lalu dikatakan lagi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan masalah tantangan corona yang datang hari ini, virus corona COVID-19, koreksi hati kembali ke hidup kita. Apakah hidup saya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup saya sungguh-sungguh kudus? Apakah hidup saya masih serupa dengan dunia atau sama sekali sudah berbeda? Ini kita lihat. Lalu dikatakan lebih tegas lagi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang buruk. Kalau kita hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hadapi apapun juga, kita percaya apapun terjadi, kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan kehendaki, Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita.
Dia pengontrol pengendali hidup saya dan saudara, bahkan bumi ini. Mari kehidupan kita masing-masing, jangan melihat kepada masalah, persoalan, situasi yang ada hari-hari ini. Lihat kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan lihat yang lain. Mari kekasih-kasih Tuhan. Ya, bahkan 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 14 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku memilih kamu kudus. Kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu sebab aku kudus. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi saat ini, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun juga. Lihat hidupmu, lihat hatimu, lihat seluruh kehidupanmu. Mungkin selama ini kau mengandalkan logikamu, akalmu. Tuhan sedang bersihkan yang kau menggunakan imanmu. Berpegang pada firman Tuhan bukan mengandalkan kekuatan akal budi logikamu. Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya penolong kita, yang sanggup menolong kita dan memberkati kita. Yang ketiga, utamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dengan kata lain, menguduskan diri bukan berarti harus mencapai tingkat rohani yang tertentu atau mencapai kesempurnaan dengan tujuan dalam hidup ini. Namun yang terutama sekali, harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena orang yang tidak kudus, dia tidak akan haus lapar akan Tuhan. Tapi orang yang haus lapar akan Tuhan, karena dia hidup dengan firman Allah setiap saat, firman Allah mengoreksi dia, dia mulai berubah, maka dia akan menjadi kudus. Ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan Allah, dan haus lapar akan perkara-perkara rohani, dan haus lapar akan firman Tuhan, menginginkan merindukan Tuhan lebih dari apapun, dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Itu yang Tuhan mau. Mari. Seperti Daud berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain kuingini di bumi. Sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetaplah Allah selama-lamanya. Wow. Selama-lamanya loh Bapak Ibu. Berarti tidak ada batas waktu. Tidak boleh sedikit pun kita nengok ke kiri ke kanan. Fokus. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu firman-Mu. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu bergaul karib intim dengan Engkau senantiasa. Karena aku haus lapar, hanya Engkau bisa puaskan aku, legakan aku, menolong aku, berikan jalan keluar bagi aku, dan Engkau yang sanggup memberkati aku, dan Engkau yang selalu menepati janji buat aku. Mari kekasih-kasih Tuhan, lihat kembali kehidupan kita. Lihat, ya, seperti dikatakan oleh Raja Daud, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, saya melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ketika kita dekat, melekat kepada Tuhan, intim dengan Dia, melihat rencana kehendaknya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk siap pada hidup ini. Karena bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab Dia sendiri akan menginjak pahlawan kita. Semua yang kita hadapi hari ini, Tuhan sanggup menyelesaikan. Tergantung apakah saudara menempatkan Tuhan yang paling utama dan terutama dalam hidup saudara. Mari kekasih-kasih Tuhan, lihat kehidupan kita. Masa depan yang penuh harapan bukan sekedar ilusi atau angan-angan atau bayangan bagi orang percaya yang senantiasa merindukan pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa, melepaskan ikatan dan dengan persahabatan dunia. Berarti begini Bapak Ibu, masa depan yang penuh harapan, hidup yang disertai Tuhan yang diberkati, bukan angan-angan, bukan mimpi, bukan bayang-bayang, bukan ilusi. Semua akan kita alami saat kita fokus, percaya, optimis. Saat kita sungguh-sungguh dikatakan memiliki kekudusan hidup karena mau bergaul karib dengan Tuhan, dekat melekat dengan Tuhan, dan tempatkan Tuhan yang paling utama dan terutama dalam hidup saudara dan saya. Jelas, jelas sekali. Mari, itu dikatakan dengan firman Allah dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, kalau tidak salah.
Dikatakan doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal yang ke-5, coba kita lihat benar atau salah. Nanti kalau salah bilang pendeta salah ngomong lagi. Yakobus pasal yang ke-5, ya. Pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar, perhatikan. Orang yang percaya, yang fokus, yang optimis. Yang dalam kekudusan hidupnya dia pertahankan dan mengutamakan dalam hidupnya. Orang benar, hidup sesuai dengan firman Allah. Apa dia naikkan, dia doakan, dia perlukan, Tuhan menjawab. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat kehidupan kita masing-masing. Hidup yang tetap percaya dan optimis, hidup dalam kekudusan dan mengutamakan dalam hidup. Hidup ini adalah langkah yang pasti menuju hidup berkemenangan dan memiliki masa depan yang cerah, yang penuh harapan dan diberkati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, optimis, fokus, hidup kudus, dan utamakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Di manapun saudara berada hari ini, pagi ini, Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami akan bersama-sama Tuhan makan perjamuan kudus. Dan roti dan anggur ini bahkan di tubuh dan darah. Bila kami menjadi satu kebangkitan, kebangkitan tubuhmu, darahmu dengan makanan minuman yang menguduskan kami, melayakan kami, memberi takhta kekudusan kata hadirat. Yang layakan kami pada pagi ini dalam memakan tubuh dan darahmu, kuduskan kami, layakan kami, dan kuduskan roti dan anggur ini. Terima kasih untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan tubuh dan darahmu.
Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Saudara sedang berkomitmen diri saudara sendiri. Bahkan pengorbanan Kristus luar biasa buat saya dan saudara. Dia begitu mengasihi kita. Kalau dia mau mati dan bangkit bagi kita, dia juga bertanggung jawab hidup saudara dan saya. Mari kita dengan iman berkata, aku siap makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus malam sebelum diserahkan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Begitu katakan aku setiap kali kamu makannya. Terima dengan iman makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah itu dia mengambil cawan perjanjian dan berkata, inilah cawan perjanjian yang diminta oleh darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan aku setiap kali meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang boleh menjadi satu kekuatan kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kami semua yang melayani malam ini, pagi ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu. Engkau terus bicara buat kami. Engkau terus beracara buat kami di hati kami masing-masing. Bicara lebih dalam lagi Tuhan. Dan bagaimana kami memiliki sikat hati dan hidup menghadapi situasi ini Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak. Engkau berkati kami melalui firman Allah, berkati hamba-Mu. Dan berkati keluarga, berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pagi ini. Kamu bisa meneliti dia hamba-Mu. Berkati pelayanan rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami masing-masing sepanjang minggu ini. Khusus sidang jemaat di rumah mereka masing-masing. Kau berkati hidup mereka, jaga mereka. Kau sampai hari kami belum bisa ibadah bersama Tuhan. Karena kami mau melihat apa yang Tuhan mau lakukan sepanjang hidup kami dalam situasi ini Bapa. Mari Tuhan, teguhkan, kuatkan iman jemaat di mana mereka berada hari ini, di rumah di mana mereka berada. Lindungi mereka, jaga mereka, sertai mereka. Bahwa iman mereka semakin sungguh percaya dan mereka hidup kudus dan takut akan Tuhan, optimis dan percaya dan sungguh-sungguh yakin. Amin. Bahwa Tuhan memelihara menjaga mereka. Amin. Mereka hidup dalam kekudusan. Mereka sungguh-sungguh mengutamakan dalam hidup mereka. Berkati mereka di mana mereka pada hari ini Bapak. Dari anak kecil sampai orang dewasa, majelis jemaat hamba-hamba Tuhan, pengurus Kau berkati mereka. Amin. Pertumbuhan iman kami semakin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, punya aku dipulang-pulang dalam nama Yesus. pertambahan jiwa Tuhan, kirim sesuai dan rencana kehendak-Mu. Jadikan gereja pemuji penyembah. Amin. Doa puji penyembah di anak kami Bapak. Yes. Berkati jemaat GKN Agape. Dalam nama. Segala kebutuhan hidup jemaat Kau berkati, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Dalam nama Masa depan Yesus. mereka studi mereka Tuhan Amin. berkati. Pelayanan jemaat GKN Agape, pelayanan hamba-hamba Tuhan, majelis hamba-hamba Tuhan Kau berkati. Amin. Segala kebutuhan gereja Engkau cukupkan dengan Amin. cara-Mu Tuhan. Amin. Karena kami percaya Bapak, Dalam kami berharap nama bergantung Yesus. pada bukan pada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Mereka mulai bekerja, Kau berkati. Yang sakit Kau sembuhkan. Dalam Kau nama jangan Yesus. Kau pulihkan, tonton Kau jangan sembuhkan. Kuis Tuhan dihiburkan. Dalam nama Yang lemah iman Tuhan kuatkan untuk rubah kembali. Amin. Terima kasih Bapa yang buka usaha bisnis Kau berkati. Budaya yang bisa Kau berkati. Jemaat Tuhan pekerjaan usaha bisnis mereka, sawah ladang mereka. Pekerjaan mereka berkat satu persatu. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Unity persatuan kami Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, rencana ibadah ke depan biar Tuhan yang atur yang terbaik buat Amin. kami. Segala kebutuhan untuk ibadah bersama Tuhan cukupkan dalam kami. Terima kasih dalam nama Yesus berdoa untuk ini semua Bapak. Dalam nama Yesus kami menyerahkan panti asuhan kasih Allah dan pengurus anak-anak panti. Engkau ya Fajir mencukup segala kebutuhan mereka. Perlindungan penjagaan Tuhan sempurna bagi jemaat GKN Agape, bagi anak-anak panti, pengurus PPA, pengurus panti, Dalam nama pengurus PPA, bahkan anak PPA semua orang tua PPA. Tutup punggung pasti dan tumpah. Penjagaanmu sempurna bagi kami semua. Berkati kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dari jemaat sampai ke orang tua PPA, anak PPA, sampai kepada pengurus inti, sampai kepada staf inti, staf mentor PPA, sampai kepada pengurus panti, hamba Tuhan di panti, semua anak panti. Tuhan jaga lindungi kami semua Bapak. Amin. Keluarga gembala sini Kau berkati. Amin. Terima kasih Bapa. Kami terlalu yakin kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita berdoa untuk kota kami Ngunut, Tulung Agung, Tuhan pulihkan. Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan robah, Tuhan selamatkan. Curahkan untuk pertemuan keselamatan. Pakai gereja Tuhan hamba Tuhan di kota ini. Untuk membawa surat nabian di kota ini. Untuk perintah kota ini Kau berkati. Dari camat bekerja saya Kau berkati. Minta Kau Kau berkati. Dari Bapak Bupati sampai Wakil sampai kepada staf DPR sampai kepada kepala kepolisian semua. Dalam nama Kepala Yesus. Kodim sampai kepala kejaksaan sampai kepada pemerintah kami di desa.
kecamatan Engkau berkati. Berikan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan COVID-19. Amin. Di dalam nama Yesus berkati pemerintah kami tolong aku. Sampai ke kecamatan sampai kepada Desa Gilang, Kalimungu, Pacitan, Ngunut, dan semuanya Engkau berkati. Kami juga terlalu menyerahkan SAN, STTN, Sinode GKI dan segala visi misi mereka, bahkan Yayasan Karis, Yayasan Pinta, Yayasan Kasih Agape, Islam Misi Korea, GAC, berkati misi OMS, Kau berkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami terlalu menyerahkan pemerintah bangsa kami, memberikan hikmat bagi Pak Jokowi dan MPR yang ada, kabinet yang ada Tuhan. Dan kepada gubernur sampai kepada wali kota, bupati, sampai ke camat, sampai kepala desa RT RW, Kau berkati mereka. Kepala staf angkatan laut, udara, kepolisian udara, Engkau berkati. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi untuk memimpin negara ini, untuk keluar daripada situasi yang ada dalam hari ini. Terima kasih Bapak. Selamatan bangsa negara kami. Curahkan pertobatan keselamatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, hidup kami, dalam tangan kami serahkan. Dan bentar kami akan pulang. Kami mohon berkat pemerintahan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih, arahkan hatimu terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sebagai orang percaya. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati sebagai orang tua, anak. Dan diberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnismu. Begitu sekolah ladangmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Studimu, anak-anak melalui sekolah ETK, SMP, sama perguruan tinggi. Berikan hikmat bagi mereka mengalami pelajaran online Tuhan. Berkat juga Bapa akan kami semua. Perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan kami dengan berkat Abraham dan Israel. Dan kami tetap memberkati bangsamu Israel Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami. Sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat sampai Maranatha. Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara pada hari ini. Selamat hari Minggu.